tungku dan di kolong itu, ternyata betul Lur, di kayu itu mengeluarkan cairan atau butiran-butiran air, bintik-bintik yang warnanya berwarna merah darah, yang akhirnya netes satu persatu membasahi bara kayu-kayu yang sedang dibakar di tungku tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya semuanya? Semoga kondisi Baraya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan gue berharap semoga sampai dengan detik ini Baraya semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Lur, kali ini tanpa banyak basa-basi, gue pengen bawain satu postingan yang dikirim oleh akun bernama Egi Permana. Nah, Egi ini berasal dari Garut Selatan. Jadi Egi pernah memiliki suatu kisah yang cukup menyeramkan. Nah, menurut dia dulu itu di desanya ada salah satu mata air yang dikeramatkan oleh warga. Mata air kalau di tempat Egi itu, karena dalam bahasa Sunda memang sih setahu gua itu adalah disebut dengan cinyusu. Cinyusu atau mata air ini memang dikeramatkan konon karena ada penunggunya. Tapi Lur, di luar itu semua, mata air ini memiliki air yang sangat jernih dan cukup deras dan sanggup mengaliri semua persawahan di beberapa desa yang dimana Egi ini tinggal. Nah, dan konon juga dulunya di mata air ini ada beberapa pohon besar, yang salah satunya adalah pohon beringin yang konon sudah terkenal dianggap angker oleh para penduduk desa-desa yang ada di sekitar situ. Ini nggak disebutkan Lur desanya di mana, tapi terletak di Garut Kidul atau Garut Selatan yang memang berdekatan dengan wilayah Sancang. Nah, memang orang, dan gue pribadi ya sebetulnya gue tahu persis kalau namanya Leuweung Sancang itu udah sangat terkenal. Itu tempat apa namanya, konon tempat menghiang atau ngahiangnya Prabu Siliwangi. Jadi di dekat rumah Egi ini ada satu mata air keramat yang juga memang yang juga memang sangat ditakuti. Artinya ditakuti gini Lur, mata air ini sangat jernih, tapi ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar bila mana ada dedaunan. Salah satunya ada dedaunan atau kayu ranting yang jatuh di sekitar mata air ini. Konon itu tidak boleh diambil atau dibawa pulang. Termasuk ada salah satu ranting yang waktu itu pada saat tetangganya si Egi ini yang bernama Arif, dia ini saat itu ada keperluan untuk mengambil air yang akan digunakan di rumahnya, entah untuk memasak, entah untuk apa ya, karena memang terkenal mata air ini sangat deras dan airnya jernih, bisa untuk mandi. Karena penduduk semua desa di situ tuh memanfaatkan mata air yang deras ini untuk area persawahan mereka, bercocok tanam, mandi, juga kebutuhan memasak mereka ambil dari situ. Jadi memang ini udah nggak butuh lagi PAM nih, nggak butuh lagi PDAM, nggak butuh lagi pompa sanyo kayak di kota-kota besar layaknya masyarakat hidup ya Lur ya. Nah, kembali ke cerita, satu ketika Arif tetangganya Egi ini dia mengambil keperluan air yang ada di mata air Cinyusu yang ini yang disebutkan oleh Egi di desanya. Nah, pada saat Egi ngantri karena dilihat ada salah seorang yang masih nyuci atau melakukan nyuci baju di mata air tersebut. Nah, di mata air itu karena ada kolam yang cukup besar dan airnya itu terus mengalir. Nah, ada salah satu warga penduduk desa konon lagi nyuci baju di situ. Nah, dia itu adalah perempuan. Nah,
karena takut menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, artinya bisa terlihat oleh mata. Si Arif ini menurut Egy menunggulah di salah satu bawah pohon yang ada di dekat mata air tersebut. Nah, sesaat Arif ini menunggu, alih-alih lagi sambil ngantri, yang memang hanya ditunggu satu orang, yang orang lagi nyuci tadi itu ibu-ibu, dia ngelihat ke arah depan persawahan. Konon sawah pada saat itu sudah menguning lur, dan nggak akan lama lagi akan terjadi panen raya di desa tersebut. Sesatunya mungkin sawah milik Arif ini. Alih-alih dia lagi sambil ngelamun ngeliatin sawah dengan semilir angin yang enak di sore hari itu, dia dikagetkan dengan salah satu suara yang cukup kencang dan jatuh di belakangnya persis itu tempat di mana Arif itu lagi nunggu untuk mengantri giliran ke mata air tadi. Kedubrak. Nah, ternyata di situ ada salah satu ranting atau kayu yang cukup besar, yang ukurannya itu sebesar betis paha orang dewasa yang jatuh tepat di belakangnya. Nah, dan kondisinya ranting itu atau kayu tersebut memang sudah kering dan lapuk. Hanya memang ada beberapa daun yang memang masih tumbuh di situ. Alih-alih Arif ini kaget, dia melihat ke belakang. Arif, si tetangga Egy ini, dia coba menyentuh si ranting kayu yang jatuh tadi dari atas pohon. Begitu dia lihat kayu itu, entah nggak tahu nih pohon apa yang di sini nggak disebutkan sama Egy. Jadi setelah dipikir-pikir sama Arif, konon kayu itu akhirnya dimasukkan ke dalam tempat di mana Arif tetangganya Egy ini membawa satu kantong plastik atau kresek untuk kayu tersebut dibawa pulang. Nah, pada saat dia memasukkan ke kantong untuk dibawa pulang tersebut, kayu tersebut entah untuk apa maksudnya, akhirnya dia juga dikagetkan kembali dengan suara wanita yang setengah membentak, yang dia juga membawa gembolan atau tempat wadah yang konon wadahnya itu adalah berisi baju atau cucian baju yang habis dicuci oleh orang yang tadi lagi diantriin sama si Arif ini. Nah, pada saat Arif ini mau masukin kayu tersebut ke kantong itu, ternyata dibentak atau ditegur oleh wanita yang tadi sedang nyuci sambil memperingatkan. Tong dicandak, artinya bahasa Sundanya itu jangan diambil, jangan disentuh, apalagi dibawa pulang, jangan dimasukin ke dalam kantong. Buat apa? Kalau letakkan lagi kembali di tempat situ seperti semula. Nah, terus Arif nanya, nah, itu lumayan cina dicandakan, iya mah kan sepotong katanya. Artinya ini lumayan buat dibawa pulang ke rumah untuk kayu bakar. Artinya menurut saya Arif ini udah jatuh dari pohon, artinya nggak kepake. Nah, si perempuan itu menjawab dengan bahasa yang sedikit ketus tapi lemah lembut. Dah mangga telangkung didinya, dah bimatos nyarios, tos nyobian ngawartosan, mun aya nanaon telangkung anjeun, cobian esok ke pamijalaka, eta mah anjeun nu nanggung waler. Artinya kalau di bahasa Indonesia Lur, saya udah memberitahu kepada Anda jangan menyentuh apalagi membawanya pulang. Kalau Anda nekat juga, ya tanggung sendiri akibatnya. Kurang lebih seperti itu lalu. Nah, alih-alih si Arif ini pada saat itu ngerasa dia udah lebih tua dari si cewek tadi yang memang masih muda, terus nekatlah setelah si perempuan itu udah pergi dan berlalu dari hadapan si Arif. Menurut Egy, Arif ini tetap nekat masukin si kayu bakar tadi, kayu yang lapuk yang jatuh tadi ke dalam kantong. Nah, hasil sambil akhirnya dia nggak tahu berjalan menuju ke mata air tadi, melanjutkan mengambil air untuk keperluan dia di rumahnya. Nah, singkat cerita Lur, sambil pada saat dia mengambil air itu, hari kan memang sudah mau menjelang maghrib, 5:30 lewat, dan beberapa menit lagi itu mungkin kemungkinan besar azan maghrib akan datang berkumandang. Arif sempat mikir, itu siapa ya perempuan tadi? Katanya,
perasaan dia belum pernah lihat. Nah, cuma akhirnya ditepislah pikiran itu oleh si Arif. Dia berpikir mungkin itu hanya tamu dari penduduk desa di sini, gitu, karena dia belum pernah lihat. Dan kayaknya perempuan itu pun juga nggak kenal sama Arif. Tapi dalam hatinya kembali lagi si Arif ini ada bergumam sambil berpikir, tapi cantik juga ya, masih muda, wangi lagi, harum katanya gitu. Nah, alih-alih sambil dia ngambil air beberapa ember, beberapa ciduk. Nah, pulanglah si Arif itu. Nah, pada saat Arif ini mau pulang sambil membawa kantong dan benda-benda yang dibawanya sama dia dan juga air yang udah diambilnya dari mata air tersebut, dia seperti mencium sesuatu yang konon katanya wangi, harum, yang memang semerbak sekali nyengat. Nah, alih-alih dia coba celingak-celinguk ke arah pohon, kegelapan hutan yang ada di sebelah mata air tadi, dia coba ngelihat dekat kolam mata air yang tempat wadah penampungan mata air yang memang bentuknya seperti kolam tadi. Dilihat nggak ada siapa-siapa, tapi bau itu sangat wangi dan semerbak. Nah, tanpa memedulikan, karena dia merasa Arif ini, konon menurut Egy, bulu kuduknya sudah mulai berdiri, Lur. Dan dia sudah mulai agak sedikit merinding, seperti ada sesuatu yang hadir di dekat daerah tempat Arif saat itu berada. Nah, alih-alih Arif ini merasa bahwa dia sudah seperti curiga, entah ada apa di sekitar situ. Pulanglah bergegas si Arif ini ke rumahnya sambil membawa segala macam bawaan tadi, termasuk air dan juga termasuk patahan pohon yang diambil tadi dekat mata air tersebut. Setelah dia nyampe ke rumah, konon Arif menemui istrinya dan menyerahkan potongan kayu tadi itu ke istrinya untuk dijadikan kayu bakar. Nah, orang balik, ayah menang kayu bakar lumayan ya, cenah. Katanya gitu. Nah, nih saya dapat kayu bakar lumayan untuk kamu masak. Nah, aduh katanya, kebetulan, kata istrinya. Kebetulan stok kayu bakar mereka konon sudah habis saat itu. Dan suaminya pulang membawa kayu itu untuk dijadikan bahan untuk memasak. Ya, alih-alih akhirnya dibawalah kayu bakar tersebut ke dapur untuk dimasukkan ke dalam tungku. Setelah masukkan ke dalam tungku, nanti untuk bekal masak nanti malam, yang konon memang untuk dipersiapkan setelah maghrib. Nah, singkat cerita, Lur, akhirnya setelah maghrib menjelang, Arif ini rupanya nanya kepada istrinya, Dek, kata Arif itu, kalau bahasa Indonesianya mungkin seperti itu, gimana masakan udah matang belum, lapar nih katanya. Yuk kita makan bareng-bareng katanya gitu menurut si Arif saat itu. Oh iya sebentar ya, jangan dia bilang, sebentar ya mas. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itu, saya masak dulu sebentar. Dinyalainlah, dihidupinlah tungku tempat mereka masak ini di dapur sama istrinya si Arif. Pada saat tungku itu dimasak, tungku itu nyala dan kayu bakar yang tadi ditemukan sama Arif itu dibakar, ternyata keluarlah harum semerbak diiringi gosong dari kayu tersebut. Sejenak, nggak lama setelah istrinya itu lagi masak, asik-asiknya lagi masak, dikagetkan oleh suara suaminya yang datang ke dapur sambil nanya, kamu masak apa? Kok baunya harum sekali, enak sekali gitu, seperti masak daging katanya. Dah, istrinya menjawab saat itu, daging dari mana? Orang ini masak sayur lodeh katanya. Loh, kok tapi seperti baunya harum, seperti harum bau daging katanya. Nah, dilihat. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa di like. Nah, sama istrinya, ya juga gitu. Nah, sejenak saat istrinya ngelihat itu ke kolong tungku, dia kaget. Karena dia lihat kayu yang dibakar di tungku itu mengeluarkan cairan kental yang berwarna merah darah. Konon menurut Egy, tetesan-tetesannya itu membasahi bara api di kayu-kayu sekitar tempat tungku itu berada. Menjeritkan istrinya,
cina, coba ninggal ka dieu katanya. Dia manggil suaminya. Mas, coba lihat dulu ke sini katanya. Ini kayu apa sih katanya. Menurut istrinya nanya ke suaminya. Naon, Neng? Ada apa? Coba lihat dulu ke sini. Begitu dilihat ke tungku dan di kolong itu, ternyata betul, Lur. Di kayu itu mengeluarkan cairan atau butiran-butiran air, bintik-bintik yang warnanya berwarna merah darah, yang akhirnya netes satu persatu membasahi bara kayu-kayu yang sedang dibakar di tungku tersebut. Dan gak lama, di atas atap dapurnya itu ada suara yang sangat kencang dan ketawa melengking, yaitu suara perempuan. Dan kalau suami istri ini mendengar, setelah ada suara gedubrak kencang sekali loh, di situ terdengar suara melengking, cekikikan. Nah, belum hilang panik mereka, saat itu pun ternyata Arif dan istrinya mendengar jeritan di depan. Itu jeritan dari si anak mereka, anak tunggal mereka yang menggelepar-gelepar kesakitan. Saat itu teriakan anak tersebut itu beriringan dengan cekikikan dari suara dari atap dapur mereka, yang suasananya langsung membuat gaduh dan panik Arif maupun sang istri, karena antara jeritan dari anak yang kesakitan dan suara lengkingan di atap dapur mereka itu hampir berbarengan, Nur. Nah, alih-alih mereka bingung, belum habis paniknya mendengar suara apa yang ada terjadi di atas atap dapur mereka, Arif dan istrinya ini pergi untuk melihat apa yang terjadi, yang sedang terjadi dengan anaknya. Nah, begitu dilihat, aduh, Sep kunaon dari mana? Teriaklah suami istri ini melihat pemandangan sang anak yang tadi mereka tahu persis sedang asik nonton TV selepas maghrib. Anak ini sedang ada di lantai menggelepar-gelepar, mengaku saat itu menjerit kepanasan. Dan yang lebih ngerinya lagi loh, di sekujur tubuhnya dari mulai kulit kepala, kulit muka, sampai dengan kakinya, itu konon kulitnya melepuh dan seperti kulit yang terbakar. Sejenak saat itu, di tengah rasa paniknya si istrinya Arif konon langsung menuju dapur dan mengeluarkan kayu yang ada di dalam tungku tempat istrinya memasak, dikeluarkanlah. Saat itu juga, yang konon saat itu menurut Egy, kayu itu hanya tinggal tersisa sepertiga dari saat pertama kali diketemukan oleh si Arif di dekat mata air keramat tadi, Lur. Alih-alih pada saat itu setelah sudah kayu tersebut dikeluarkan, Arif ingin tahu kejadian yang terjadi dengan anaknya. Barulah Arif ke depan lagi dan melihat anaknya masih menggelepar-gelepar kepanasan dan menggaruk-garuk kulitnya yang semuanya itu akhirnya terkelupas karena akibat dari melepuhnya kulit tadi dan kepanasan, mungkin disertai dengan rasa gatal dan akhirnya digaruk oleh si anak Arif tersebut. Dan terkelupaslah beberapa kulitnya tersebut. Dengan penuh rasa panik dan teriakan jeritan anaknya yang kesakitan, berdatanganlah tetangga melihat apa yang terjadi di malam itu. Dan saat itu semua tetangga bersepakat untuk membawa anak si Arif ini, si Asep, ke dokter untuk dilakukan penyelamatan atau pertolongan agar diketahui penyebabnya apa dan diobati. Alih-alih bukan langsung ke dokter, saat itu Arif bilang kepada warga dan tetangganya untuk memanggil salah seorang ustadz atau orang yang dituakan di kampung tersebut, dan tidak mau membawa anaknya ke rumah sakit atau dilakukan pengobatan secara medis. Entah kenapa, Lur, akhirnya Arif nggak nurutin keinginan atau saran dari semua tetangganya yang ada di situ, padahal saat itu anaknya sedang kesakitan dan menggelepar-gelepar. Nah, konon saat itu juga Arif larilah ke rumah
si ustadz atau ke rumah sang sesepuh desa tersebut yang bernama Jamal untuk minta pertolongan. Nah, si Pak Jamal ini memang konon sudah dituakan dan diustadkan lah sama orang desa setempat. Cuma gua nggak tahu kenapa akhirnya pada saat singkat kejadian cerita di sini nggak dijelasin sama Egy, Pak Jamal ini melihat kondisinya dan nanya kepada Arif, ini awal mulanya seperti apa ceritanya. Diceritakanlah semua sama Arif tadi dengan semua kronologis, mulai dia berangkat ke mata air yang ada di desa mereka, yang nggak jauh dari desa mereka, yang mata air keramat tadi, sampai dia menemukan sebongkah kayu yang dijadikan kayu bakar. Nah, paniklah saat itu Pak Jamal. Dia melihat kondisinya dan akhirnya dia tahu penyebabnya kenapa anaknya Arif dan istrinya ini sampai kelihatan seperti itu, sampai terjadi seperti itu. Nah, singkat cerita lur, akhirnya sesepuh si Pak Jamal ini itu mengajak warga untuk membawa anak dari Arif menuju ke pemandian mata air Cinyusu tadi yang dikeramatkan warga, untuk segera dimandikan di sana dan membawa kayu yang telah dibakar tadi untuk dikembalikan ke tempatnya. Nah, singkat cerita lur, pada saat semua warga tetangga dan juga istrinya Arif dan juga Pak Jamal tadi sesepuh desa tersebut membawa anaknya buru-buru ke sana, Arif ini masih bengong pelangak-pelongo dengan kejadian yang terjadi menimpa anaknya ini. Nah, pada saat Arif itu mau nyusul warga dan mau mengunci pintunya rumahnya untuk menyusul warga secepatnya ke yang sedang berbondong-bondong membawa anaknya tadi, sepintas pandangan mata Arif menuju ke seberang ke suatu kebun yang gelap gulita, yang di sana terdapat ada sosok wanita yang ditemuinya tadi, wanita cantik yang masih muda yang ditemuinya di mata air sore tadi. Sambil melihat matanya, wanita tersebut tersenyum dengan sinis dan berbisik dengan ketus. Entah seperti apalah yang diucapkan, Arif tidak menggubris, tapi Arif melihat pemandangan itu dengan jelas dan dia meninggalkan si wanita tersebut. Alhasil dia menyusul buru-buru ke mata air di mana anaknya sedang dibawa oleh Pak Jamal tadi dan juga beberapa tangganya untuk dimandikan di sana. Singkat cerita lur, setelah Arif nyampe ke sana, di mata air keramat tersebut, di mata air Cinyusu ini, dimandikanlah anaknya dengan mata air tersebut, dan kayu tadi yang ditemukan sama Arif dan dibawa ke rumahnya dan dijadikan kayu bakar, itu ternyata dikembalikan ke tempat asal semulanya dekat pohon di mana Arif tadi sore menunggu dan kejatuhan kayu tersebut. Nah, konon setelah kejadian itu ternyata anaknya nggak kesakitan lagi dan bisa sembuh. Namun dari sini ternyata sampai dengan detik ini si anak Arif tersebut yang konon adalah juga teman dari si Egy ini rupanya mengalami cacat permanen di kulit tubuhnya, yaitu terjadi seperti belang dan sedikit ada sisik bintik-bintik yang menyerupai sisik bintik-bintik ular. Ngeri nggak lo? Nah, Egy menceritakan kisah ini, konon sampai dengan detik ini anak tersebut masih ada dan tinggal di tempat desanya yang konon sekarang seumuran dengan si Egy yang memang masih teman dari Egy. Nah, hanya namanya disamarkan. Menurut Egy seperti itu. Nah, setelah kejadian tersebut, Arif akhirnya banyak beristighfar dan memohon ampun, dan dia sering mengaji untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta disembuhkan atas kejadian yang menimpa anaknya loh. Namun nasi telah jadi bubur dan kejadian yang dipantang oleh seluruh warga desa telah dilanggar oleh Arif. Tidak ada lagi hal yang bisa disesali karena kejadian tersebut telah terjadi, dan sampai dengan detik ini anaknya mengalami cacat fisik, yaitu di kulitnya yang terjadi seperti belang-belang dan ada bintik-bintik seperti ular. Nah, demikian kisah tersebut Lur, dan kita bisa ngambil hikmah
dari kejadian yang terjadi ini, yang postingannya dikirim oleh akun Egy Permana ini, terlepas dari ini kisah nyata atau fiktif, gue bisa mengambil pelajaran dan gue ingin mengambil atau memetik suatu hikmah bahwa ada kalanya kita hidup entah berurusan dengan makhluk goib atau jin yang sebangsanya, atau berurusan dengan manusia sesama manusia. Ada kalanya kita harus menghormati atau menghargai ritual atau adat budaya dari tempat tersebut. Terlepas dari kita boleh percaya atau ada juga manusia-manusia zaman sekarang ini yang tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, itu beda urusan. Intinya yang gue mau tekanin bahwa di luar kita sebagai makhluk manusia, bahwa di agama yang gue anut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentafsirkan dalam Al-Quran, kitab suci ayat Al-Qurannya, bahwa memang manusia dan jin itu ciptaan Allah yang memang diciptakan dan diturunkan ke dunia ini untuk beribadah, semata-mata beribadah kepada Allah. Jadi bila mana memang sekarang kita nggak tahu kenapa kayu itu dibakar dan akhirnya mengakibatkan anaknya si Arif ini celaka dan mengalami kejadian yang menyeramkan tadi, terlepas dari itu semua, walau alam bisawab, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi ada kalanya kita sebagai manusia itu harus mengukur diri. Bila mana kita nggak memiliki pengetahuan atau kemampuan yang hal-hal di luar nalar seperti itu, even kita tidak percaya dengan hal seperti itu, ya sebaiknya jangan dilanggar atau jangan sok-sokan. Kalau orang sudah bilang apa ya lur ya, tong sompral lah gitunya, sok ngalegek, artinya sok-sokan menentang hal-hal yang memang sebenarnya tidak dibolehkan. Seperti halnya gini lah lur ya, dia dalam agama Islam itu ada waktu-waktu yang dilarang untuk tidur, sesudah subuh maupun sesudah asar, dan itu juga adalah waktu yang dilarang untuk melakukan sholat atau ibadah, yaitu sesudah subuh dan sesudah asar menjelang maghrib. Ada kalanya ada beberapa manusia yang meremehkan hal itu. Nah, alih-alih dia sholat wajibnya udah, tapi akhirnya dia sholat sunnah karena tujuannya untuk katakanlah cari muka atau pamer kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para ulama dan juga para ahli agama melarang, dan juga di Al-Quran dan juga sunnah dari Rasulullah SAW dalam agama Islam melarang kedua waktu tersebut melakukan ibadah atau sholat, apalagi tidur. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang ada manusia yang mempantangnya, dan ada juga yang akhirnya mendapatkan efek buruknya dari pantangan-pantangan tersebut yang memang sengaja mereka langgar. Ya, beda cerita jika memang kita belum melakukan sholat subuh dan kesiangan, itu beda cerita lur. Begitu juga dengan tidur yang orang kesiangan tapi juga nggak disengaja juga tidur, bangunnya kesiangan nggak disengaja gitu. Nah, hal seperti ini kalau dipantang dan terus menerus, efek dari akibatnya itu akan entah walau alam bisa akan terjadi apa, tapi memang agama melarangnya. Kembali ke cerita yang tadi berkaitan dengan dikirim dengan Egy Permana, ini kan sebetulnya pantangan yang memang dikeramatkan oleh warga desa setempat, mungkin yang sebelum Arif dan juga anaknya atau istrinya itu lahir, memang sudah tidak boleh melakukan hal seperti itu di mata air keramat tadi. Terlepas ini percaya dia atau tidak, ya seharusnya nggak usah nantang. Dengan dia nantang, dia melakukan itu, dia bawa pulang kayu tersebut dan akhirnya dijadikan kayu bakar, ya dia sendiri akhirnya bingung kan, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena itu tadi, dia mencoba untuk menepiskan hal-hal yang di luar akal manusia, tapi dia sendiri pengetahuannya masih minim. Makanya jadi manusia, saran gua, ya cobalah kita mengukur diri. Jika memang kita belum sanggup untuk menghadapi hal seperti itu, ya jangan juga disengaja dengan pantangan-pantangan tadi. Nah, mungkin itulah hikmah yang bisa gue petik dalam kisah kali ini lur. Terima kasih banyak mau menyimak ya. Terima kasih banyak juga mau menonton sampai dengan akhir. Semoga kita bertemu di postingan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai bertemu kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.